Ya, silakan masuk aja. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh beribadah lagi bersama-sama walaupun melalui online. Kita akan mendengarkan dulu atau kita akan berdoa dulu. Setelah itu kita akan mendengarkan sedikit keterangan tentang apa yang terjadi di Singkawang di tempat Besom ini. Setelah itu kita akan menyanyi lagu pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh lagi beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami beribadah masing-masing di rumah kami Tuhan. Memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan terutama mengundang roh-Mu untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, di tiap rumah tangga kami Tuhan. Waktu kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Kita akan melihat satu video promosi tentang sekolah Besom.
Seperti saudara-saudara sudah melihat di dalam video pendek ini adalah keadaan sekolah kami, BESOM, Borneo School of Mission, sekolah misi Borneo atau Kalimantan yang berada di Desa Pasi, kira-kira setengah jam di selatan daripada kota Singkawang. Kalau ada saudara-saudara yang berminat untuk dilatih, di-training, untuk menjadi hamba Tuhan, melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa muridku dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu seperti kata Tuhan. Saudara diperkenankan untuk mendaftarkan diri di BESOM. Syaratnya yang terutama hanya 2, usia antara 18 sampai 50 tahun dan yang lebih penting lagi menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, mengembalakan seumur hidup saudara. Sekarang kita akan menyanyi dan memuji sebelum kita mendengarkan firman Allah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak dipuji disembah. Glory bagimu Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau layak dipuji disembah. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami semua. Karena kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini saya akan berbicara tentang suatu konsep yang penting, yaitu tentang pembersihan yang datang dari Tuhan. Memang di antara para siswa beberapa minggu yang lalu kami mendengarkan seorang pendeta berkhotbah tentang pembersihan dari Tuhan ini. Tapi kurang jelas karena ada sesuatu yang dilupakan. Nah, kalau kita melihat tentang pembersihan dari Tuhan itu sebetulnya kata bersih itu kurang pas, kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki kata yang khusus. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah pruning. Itu suatu konsep yang khusus yang tidak bisa diterjemahkan hanya dengan pembersihan aja atau kebersihan aja. Nah, ayat yang dipakai ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan kedua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, memang pada saat itu diceritakan atau dikabarkan bahwa ranting-ranting pokok anggur itu yang tidak berbuah dipotong. Tapi yang berbuah juga dipotong. Sebetulnya istilahnya itu dibersihkannya, tapi ini kata ini karena kekurangan, tidak ada istilah khusus dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan demikian, I'm the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be more fruitful. Jadi istilahnya, dia bersihkan, He prunes dalam bahasa Inggris. Dan ini mempunyai arti yang khusus, yang mungkin kalau orang kota yang tidak terbiasa dengan cocok tanam, kurang mengerti. Kita melihat lagi, saudara melihat ini satu carang atau satu ranting dari pohon anggur ini. Daunnya banyak, tapi ada daun yang masih hijau, yang masih segar, tapi ada juga yang sudah coklat, yang sudah kering. Kita melihat di situ ada 6 daun yang kering. Nah, mana yang dipangkas? Waktu mengalami pruning, mana yang dipangkas? Kalau orang biasa hanya mengatakan yang coklat ya, yang sudah kering dipangkas. Tapi sebetulnya kurang tepat itu. Kita melihat, sudah lihat ini gambar. Wah, daun-daunnya luar biasa ya. Pohon anggur ini luar biasa daun-daunnya. Subur hijau. Ini seperti yang kita lihat di Besom ini, di Desa Pasi itu. Banyak pohon-pohon yang hijau sekali. Tapi sudah melihat dari pohon-pohon anggur atau pohon anggur, ranting-ranting yang pohon anggur ini, kekurangannya apa? Kurangnya tidak ada buahnya. Karena kebanyakan daun. Jadi si pengusahanya harus potong, harus bagian-bagian daun yang terlalu banyak itu harus dipotong, disingkirkan. Kita melihat ini hasil daripada pruning, hasil daripada pembersihan. Saudara lihat ada, kalau kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 daun yang hilang. Sedangkan tadi yang coklat cuma 6. Ini ada tambahan daun-daun hijau yang dipotong. Kenapa daun-daun hijau itu perlu banyak dipotong? Kalau terlalu banyak pohonnya, daunnya, seperti tadi gambar yang indah sekali di pagar gitu ya, terlalu hijau, itu tidak akan banyak buahnya atau bahkan tidak ada buahnya karena gizinya digunakan atau dimakan oleh
daun-daun yang hijau itu. Untuk menopang daun-daun yang hijau, yang subur, yang kelihatan indah itu diperlukan banyak gizi. Sehingga gizi untuk makanan untuk buah-buahnya tinggal sedikit. Dan ini tidak baik. Nanti buahnya kecil-kecil aja atau sedikit aja atau asam-asam aja. Karena kebanyakan gizi daripada yang diserap dari akar pohon anggur itu digunakan untuk bikin subur daun-daunnya. Jadi seorang ahli, seorang pengusaha yang ahli akan potong daun-daun yang hijau, bukan saja yang coklat. Yang coklat memang harus dipotong ya. Tapi yang hijau pun banyak dipotong. Supaya hasilnya kita melihat seperti apa. Nah, ini hasil yang luar biasa ya. Sangat berbeda dengan tadi ya. Tadi banyak daun hijaunya, sekarang banyak buahnya. Baik buah yang makanya merah-merah itu, apalagi yang kanan bawah itu. Begitu banyaknya, begitu rimbunnya, begitu banyaknya buah. Karena sudah mengalami pruning, sudah dibersihkan oleh pengusahanya. Nah, kita lihat istilah pruning yang tidak ada dalam bahasa Indonesia itu yang dipakai oleh Yesus Kristus waktu mengajarkan tentang pohon anggur yang benar ini. Dan ini diterapkan dalam kehidupan murid-murid dan bagi kita semua sampai sekarang konsep pruning itu dibersihkan. Kalau tambah banyak buahnya, tambah dibersihkan, tambah banyak buahnya, tambah dibersihkan lagi, tambah dipotongin daun-daun yang hijau itu supaya tambah berbuah banyak lagi. Nah, kita melihat dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat 12, ini Paulus sendiri yang menulis ini. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita melihat Paulus mengaku ini. Segala sesuatu halal. Punya rumah yang heboh, yang gede seperti itu, halal enggak? Halal atau haram? Tentunya halal. Itu tidak berdosa asal hasil karya sendiri. Tapi itu tidak berguna. Kalau Paulus punya rumah gede seperti itu, apa yang terjadi? Dia mau bepergian terus-menerus tinggalkan rumah yang gede, yang heboh, yang mahal seperti itu? Tentunya tidak. Dia mau menikmati juga rumah yang mewah seperti itu ya. Sehingga pelayanannya akan terganggu. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Kalau dia punya rumah heboh seperti itu atau gede seperti itu, tentunya dia diperhamba oleh rumah itu. Dia harus tempati, dia harus tinggal, dia harus jaga kebersihannya, keluarkan uang banyak untuk orang-orang membantu merawat rumah itu. Harus diamin supaya tidak tambah lama tambah rusak. Dan buat apa punya rumah gede seperti itu kalau tidak dinikmati? Dan menikmati itu menjadi hambatan kalau kita seorang Paulus. Dia harus pergi, dia harus jalan terus, tidak berhenti mengabarkan Injil, memuridkan, membentuk church planting di mana-mana, membangun gereja di mana-mana. Sebab itu Allah tidak mengizinkan dia mempunyai rumah heboh yang mewah seperti itu. Walaupun dia bisa memilikinya dan itu halal, tidak haram. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Saudara lihat gambar seorang wanita atau istri yang mungkin cantik, tapi Paulus menulis begini. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jawabannya punya hak nggak dia punya istri? Haram atau halal kalau punya istri? Halal, boleh mempunyai istri dan bisa bawa istri putar-putar seluruh Galatia, seluruh Asia Minor, sekarang seluruh Turki, terus sampai ke Eropa. Tapi apa yang terjadi kalau dia mempunyai istri seperti itu? Itu akan menjadi hambatan yang berat, yang besar bagi dia. Dia harus pikir terus tentang kesejahteraan istri yang mungkin capek berjalan terus. Yang gimana kalau dia diterpa badai, kapalnya karam, gimana nasib istri saya? Selalu jadi pikiran. Dan kebutuhan istri yang harus dipenuhi itu akan menjadi hambatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil sebagai seorang misi kemana-mana. Tapi ini dilakukan oleh rasul-rasul lain. Saudara-saudara Tuhan yang lain.
Dan bahkan Petrus, Kefas juga memiliki istri. Kita lihat dalam Alkitab tentunya bahwa mertuanya pernah sakit yang disembuhkan oleh Kristus. Jadi punya istri tidak haram. Boleh punya istri halal, tapi khusus bagi Paulus dan orang-orang tertentu itu tidak baik. Jadi itu harus dipotong oleh Tuhan. Seperti daun yang hijau, bukan daun yang rusak, bukan daun yang coklat. Daun yang masih hijau pun kadang-kadang perlu dipotong untuk menyebabkan ranting atau carang itu tambah lebat lagi berbuah. Berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak. Jadi rumah harus dipotong. Hak untuk punya istri ditiadakan, dia lepaskan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kita tentunya tidak tahu masa depan. Kita bukan Allah yang maha tahu. Kita banyak berharap kepada Tuhan yang maha tahu. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi pada saya kalau saya mempunyai daun hijau yang banyak. Contoh seperti ini, rumus-rumus ini tentunya kita tidak tahu. Kita yang di bumi yang masih hidup tidak tahu. Tapi Allah yang maha tahu, dia tahu. Kalau si Yonatan ini, kalau saya diberi kekayaan yang luar biasa, punya sampai 20 miliar rupiah atau dolar. Tapi kalau Allah tahu, kalau saya punya 20 miliar, saya akan masuk neraka. Sebaliknya kalau dihabisin uang saya itu, 20 miliar rupiahnya itu dihabisin, ditinggalin aja 2 juta. Yonatan plus 2 juta aja, tapi masuk surga. Nah, Allah yang mengasihi saya, Allah yang mengasihi kita semua, Allah yang bahkan memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Mana yang dipilih Allah? Saya dibolehkan kaya luar biasa, tapi masuk neraka kekal? Atau saya dihabisin kekayaan saya, tinggal sedikit aja, tinggal secukupnya aja, tapi masuk surga kekal? Mana yang dipilih Allah? Nomor 1 atau nomor 2? Rumus 1 atau rumus 2? Tentunya rumus 2 ya. Ini pruning ini. Kita melihat rumus yang lain lagi. Kalau saya kaya luar biasa, tapi mandul, tidak mengeluarkan buah. Sebaliknya kalau saya dihabisin miliar-miliar-miliarannya uang saya itu, ditinggalin cuma 2 juta aja, tapi saya berbuah banyak. Allah yang menghendaki kita semua berbuah. Mana yang dipilih Allah? Nomor 1 atau nomor 2? Tentunya nomor 2. Sakit ya. Uang kita di scam, ditipu orang, dihabisin sama orang, 20 M, cuma tinggal 2 juta aja. Wah, sakit sekali. Kita mungkin marah, kita depresi, kita sedih, kita marah. Tapi Allah tahu setepat-tepatnya resep ini. Rumus ini Allah tahu. Kalau saya kaya, saya akan mandul. Kalau saya uangnya pas-pasan aja, hanya cukup untuk makan tidur aja. Tapi saya menghasilkan buah banyak. Maka Allah dalam kebijaksanaannya dan dalam kehendaknya yang menghendaki sebanyak mungkin orang bertobat masuk dalam kerajaan Allah. Allah harus pilih nomor 2. Walaupun kita di dunia ini nggak mengerti rumus ini, kita akan marah, kita akan frustrasi. Mungkin bahkan kalau nggak hati-hati kita maki-maki Allah. Kenapa Allah tidak bisa menjaga uang saya? Katanya Allah mengasihi saya. Katanya Allah menggendong saya terus. Sampai masa tua pun Allah gendong saya terus. Tapi kenapa saya dibolehkan habis 20 M-nya? Kenapa dibolehkan rumah yang gede ini habis? Kenapa dibolehkan pada masa muda istri meninggal sampai tidak mempunyai istri? Kenapa itu dibolehkan? Kita nggak mengerti. Tapi Allah mengerti. Dan Allah memberikan ayatnya tadi. Yang carang-carang atau ranting yang berbuah banyak akan dibersihkannya. Allah akan melakukan pruning. Seperti pengusaha yang bijaksana. Harus dipotongin daun-daun yang hijau. Di samping daun-daun yang coklat ya. Tentunya daun-daun yang hijau. Nah, kita nggak mengerti. Kenapa anak yang sedang lucu-lucunya dalam perjalanan ke sekolah minggu pulangnya kok ketabrak mobil sampai meninggal. Kita kan bisa marah sama Allah. Karena kita tidak tahu rumus ini. Bahwa kalau saya punya anak, saya akan mandul. Tidak menghasilkan, tidak berbuah banyak.
Sebaliknya kalau saya dibolehkan anak saya meninggal, saya malah berbuah banyak. Konsentrasi untuk membesarkan anak, untuk cari uang banyak, untuk anak sekolah perguruan tinggi dan sebagainya tidak diperlukan. Dan sebaliknya banyak tenaga saya, banyak energi saya, banyak waktu saya digunakan untuk memuridkan umat Allah, untuk bersaksi, untuk menginjil, dan saya berbuah banyak. Nah, mana yang dipilih Allah? Rasanya Allah kejam sekali ya. Masa dibolehkan anak? Paulus juga tidak punya anak. Paulus plus 0 anak, tapi berbuah banyak. Paulus tidak diizinkan Tuhan untuk punya 1, 2, 3, 5 anak. Tidak diizinkan. Nah, harta gimana? Tadi sudah uang, sekarang kalau saya, Yonatan, punya mobil, punya motor, tapi akibatnya mandul. Sebaliknya kalau dihabisin mobil saya, motor saya, tapi saya berbuah banyak, mana yang dipilih Allah? Nomor 1 atau nomor 2? Tentunya nomor 2. Ya, motor diparkir di halaman gereja pada hari Minggu, kok dicuri orang? Mana malaikat-malaikat Tuhan yang jaga? Mana Allah yang menjaga, yang perintahkan malaikat-malaikat itu menjaga? Masa jaga motor aja nggak bisa? Mobil, kenapa mobil dibawa lari orang? Katanya Allah cinta sama saya. Katanya Allah memelihara. Katanya Allah melindungi. Kok mobil dibolehkan? Mobil saya boleh dibolehkan diambil orang. Atau ditipu orang. Atau mobil sama supirnya masuk jurang. Hancur, habis. Total. 0. Tidak ada sisanya lagi. Kenapa itu dibolehkan terjadi? Karena Allah tahu rumus yang kita tidak tahu ini. Allah yang maha tahu itu. Tahu kalau saya kaya, punya motor, punya mobil, itu saya akan mandul. Tapi kalau saya dibolehkan tidak punya mobil, tidak punya motor, uangnya hanya sedikit aja, secukupnya untuk makan tidur aja, malah berbuah banyak. Seperti Paulus. Paulus juga keledai pun tidak punya. Dia tidak bisa mengatakan, ini keledaiku. Bahkan sama seperti Yesus Kristus, dia tidak bisa mengatakan, ini bantalku. Jangan dekat-dekat, jangan dikotorin, jangan didudukin. Ini nanti malam saya mau tidur, nyaman ya. Mau tidur enak ya. Bantal ini jangan didudukin. Ini milik pribadi saya. Paulus pun sama seperti Yesus Kristus tidak mempunyai bantal di mana dia bisa meletakkan kepalanya pada malam hari untuk tidur. Dia tidak punya hak untuk mengeklaim bantal ini milikku. Seperti Yesus Kristus juga anak manusia. Tidak mempunyai bantal, alas kepala untuk tidur pada waktu malam. Ini luar biasanya ya. Nah, bagaimana kalau anggota tubuh? Anggota tubuh kan ciptaan Allah juga. Iya, tapi termasuk dalam pruning juga ini. Kalau Tuhan tahu bahwa saya punya 2 mata saya oke, sehat, tapi saya mandul. Sebaliknya kalau saya dibolehkan oleh Tuhan jadi buta, malah berbuah banyak. Nah gimana? Allah yang maha tahu pilih yang mana, nomor 1 atau nomor 2? Tentunya nomor 2 lagi. Karena Allah menghendaki kita berbuah banyak. Sama seperti ranting-ranting dan carang-carang pohon anggur itu diharapkan untuk berbuah banyak, buahnya berlimpah seperti tadi gambar ya. Wah, buahnya banyak itu. Dan ini dipilih Allah juga. Makanya sering kita tidak mengerti. Saya orang Kristen, sudah dari kecil orang Kristen. Saya setia ke gereja, saya aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa 5 tahun yang lalu saya kena penyakit mata ini. Sampai buta. Atau saya kena kecelakaan dan mata saya keduanya jadi buta. Kita nggak ngerti, kita marah. Mungkin kita kalau nggak hati-hati kita mengacungkan tinju kepada Tuhan kita. Karena kita tidak tahu. Kita tahu bahwa dia menghendaki kita berbuah banyak. Tapi kita tidak tahu bahwa justru adanya 2 mata itu menyebabkan kita itu mandul. Bukan berbuah banyak. Nah ini peristiwa ini dialami oleh Fanny Crosby. Seorang wanita pengarang yang sangat terkenal, pengarang lagu-lagu himne, pengarang lagu-lagu rohani yang buta. Pada usia 6 minggu menjadi buta karena kebodohan seorang dokter. Jadi bukan salahnya siapa-siapa ini.
Kenapa Allah membolehkan ya? Dokter itu mestinya seorang dokter. Kenapa sampai melakukan satu kesalahan sampai anak kecil yang baru 6 minggu itu si orok ya, kok jadi buta total. Tapi saudara melihat Fanny Crosby itu hidupnya 1820 sampai 1915. Usianya berapa tahun waktu meninggal? 95 tahun. Tapi saudara lihat dalam sejarah hidupnya, dia menulis 9.000 lagu rohani. Bukan lagu rohani yang pendek-pendek yang seperti kita nyanyikan tadi ya. Himne-himne yang ada 3 syairnya panjang-panjang, lalu ada kornya. Yang lagu-lagu yang terkenal, kalau ini tentunya dalam bahasa Inggris ya. Ada beberapa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan dalam bahasa Inggris. Saudara melihat itu, ini lagu-lagu rohani itu sangat memberkati gereja-gereja zaman sekarang. Tahun 2020 ini. Banyak lagunya masih dipakai. Saudara perhatikan, kalau dia itu mulai bisa nulis lagu umur 5 tahun, tentunya nggak mungkin ya. Masih anak-anak, masih anak kecil begitu 5 tahun sudah mulai bisa menulis lagu, tentunya nulis saja belum bisa ya. Tapi misalkan dia mulai bisa, umur 5 tahun sudah bisa nulis lagu, 90 tahun berikutnya terus menulis lagu, jadi usianya sampai 95 kemudian dia meninggal, dalam 90 tahun menulis 9.000 lagu rohani. Jadi satu lagu ditulis dalam 100 lagu dalam 1 tahun. Jadi setiap hari tulis, atau berapa hari sekali tulis satu lagu? Kira-kira 3. Kira-kira 3. Saudara bayangkan, dan ini lagu-lagu yang panjang-panjang, yang heboh-heboh, yang hebat, yang suka dinyanyikan oleh jemaat Tuhan di Amerika, dalam bahasa Inggris ya. Panjang, lagu-lagu panjang. Setiap 3 hari keluar satu lagu. Setiap 3 hari keluar satu lagu. Saudara bayangkan begitu produktifnya Fanny Crosby ini. Tapi itu dialami 90 tahun pada waktu dia dalam keadaan buta. Nah kesaksiannya begini. Tampaknya oleh kehendak Allah yang indah, aku menjadi buta seumur hidupku. Dia mengakui ini kehendak Allah. Fanny plus 0 mata, tidak ada mata, tapi sangat efektif. Pengarang lagu yang luar biasa. Tampaknya oleh kehendak Allah yang indah, aku menjadi buta seumur hidupku. Dan aku bersyukur untuk hal ini. Jika besok aku ditawarkan untuk dapat melihat sempurna, aku akan menolaknya. Mungkin aku tidak akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan Tuhan, jika aku teralihkan melihat dunia yang indah dan menarik ini. Kalau dia bisa melihat, kalau dia lari-lari, dia suka olahraga misalkan, badminton atau voli atau apa aja yang ada pada waktu itu. Konsentrasinya pada olahraga, tentunya dia tidak bisa menulis 9.000 lagu rohani sepanjang hidupnya. Atau dia kerja karena dia buta, atau karena dia bisa melihat, melek. Dia kerja di suatu perusahaan. Sebagian besar waktunya habis mungkin 8 jam sehari seperti kita. 8 jam sehari untuk bekerja. Waktu untuk, atau sore-sore petang-petang baru pulang ke rumah sudah capek. Sudah tidak ada kemampuan untuk menulis lagu rohani lagi. Kalau dia boleh melihat, mungkin dia akan menikah. Harus pelihara 1-2 anak. Terlalu sibuk, tidak bisa nulis lagu rohani lagi. Tidak akan menghasilkan 9.000 lagu rohani. Kalau Tuhan bolehkan dia tetap Fanny plus 2 mata. Tapi menjadi mandul. Tapi Fanny plus 0 mata menjadi sangat efisien. Sangat berhasil menjadi penulis lagu. Jadi mungkin aku tidak akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan Allah jika aku teralihkan melihat dunia yang indah dan menarik ini. Jadi kalaupun dia ditawarin, mau disembuhkan, mau kita doakan supaya matamu sembuh, supaya kamu bisa melihat, dia akan mengatakan no, tidak. Kalau mataku bisa lihat, aku tidak akan produktif seperti ini, menulis 9.000 lagu rohani. Nah Paulus juga
kita melihat Paulus tidak mempertahankan kedudukannya dalam jemaat. Berapa jemaat sudah tiap kali dia pergi ke kota baru yang masih asing baginya, belum ada gereja, dia berhasil mendirikan gereja, berhasil mendirikan gereja, berhasil mendirikan gereja, berhasil church planting di mana-mana. Sampai Galatia itu, sampai suatu saat dia mengatakan sudah nggak ada kerjaan lagi di Asia Minor, Galatia atau sekarang di seluruh Turki gitu ya. Sudah nggak ada kerjaan lagi. Dia harus pindah, lompat ke Eropa. Karena dia sudah begitu efektifnya. Tapi kalau dia bangun gereja, dia tempatkan murid-muridnya jadi gembala di situ. Dia tidak mempertahankan, ini saya yang bangun ya, saya harus jadi gembala ya. Saya harus jadi pemimpin di sini. Dia tidak mau memimpin, mengembalakan jemaat-jemaat yang banyak dibangunnya itu. Dia tidak mempertahankan kedudukannya dalam jemaat. Dan kita melihat juga, dia tidak memiliki istri, tidak punya harta, tapi dia full hidup seperti Kristus. Tidak punya bantal, tidak punya keledai, tidak punya istri, tidak punya uang banyak, tapi efisien sekali. Sangat efektif dalam pelayanannya. Memberitakan Injil dan menanam gereja-gereja di mana-mana. Memuridkan umat Kristen pada waktu itu. Kita melihat Paulus tanpa istri, uangnya sedikit aja, tidak punya bantal, tidak punya keledai, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tapi efisien sekali, efektif sekali sebagai pemberita Injil. Nah, suatu saat saya beribadah di Denpasar, Bali. Saya beribadah di gerejanya Pendeta Timotius Arifin, GBI Lembah Pujian. Nah, saya dengar beliau memberi suatu kesaksian. Di Lembah Pujian itu semua sudah dibeli tanahnya oleh gereja, dan yang pakai adalah anggota jemaat beli tanah di gereja itu. Termasuk Pak Timotius Arifin punya rumah di Lembah Pujian itu. Suatu lembah yang tertutup, yang ada pagar dan ada satpamnya di depan. Jadi tempat yang aman sekali. Tapi ya kebanyakan yang pakai di situ adalah anggota jemaat sendiri. Nah, waktu Pak Timotius Arifin bangun rumah di situ, dalam kesaksian dia mengatakan waktu dia sedang bangun rumah itu, ada seorang anggota jemaat memberi janji kepada dia, nanti kalau rumahnya sudah jadi, saya akan kasih Pak Arifin suatu lukisan yang indah. Wah, senang ya, tentunya Pak Arifin senang ya, dijanjikan salah seorang anggota jemaat dapat lukisan. Tetapi ternyata setelah rumahnya jadi, dia dapat lukisannya mengecewakan dia. Sebab lukisannya gambar yang kiri itu, yang kiri bawah itu. Lukisannya ternyata lembu. Bukan lukisan ini ya, ini gambar, ini foto aja. Tapi gambarannya atau lukisannya itu lukisan lembu. Sedangkan Pak Arifin mengatakan dia lebih terbuka sama kuda. Wah, kalau kuda kan indah sekali ya. Kuda lari atau kuda hiasan atau ya pelari untuk lomba lari atau kuda hiasan. Dia pengennya enaknya mestinya saya dapat lukisan kuda ya, bukan lukisan lembu. Apa indahnya lembu itu ya? Tapi sedang dia menenung seperti itu, Tuhan berbicara kepada dia. Kita melihat bedanya kuda dan lembu. Sudah melihat dalam gambar ini, kudanya indah sekali ya. Apalagi kalau kuda itu kuda hiasan ya, kuda pawai ya, atau kuda untuk lomba lari ya. Tapi sudah melihat bahwa kuda itu pemeliharanya mahal. Tiap hari harus disikatin, obat-obatannya, bulunya. Mungkin ada zat-zat yang saya tidak ngerti yang diperlukan untuk kulit daripada kuda itu supaya mengkilap, supaya indah. Pemeliharaannya mahal. Kalau dia kurang gerak saja akan sakit. Jadi dia harus lari-lari terus sekitar peternakan itu. Ada tangan yang panjang untuk memutar kuda itu supaya memaksa untuk lari. Dia tidak boleh menjadi terlalu gemuk.
Hasil kerjanya sedikit. Ya dipakai kalau pawai aja. Memang kalau menang lomba lari ya menghasilkan uang banyak bagi tuannya. Tapi hanya sekali atau beberapa bulan sekali aja. Jadi hasil kerjanya sedikit. Dan daya tahan hidupnya rendah. Kalau saudara nonton film-film cowboy yang juga naik kuda, tiba-tiba ada lihat satu kuda yang kakinya patah. Apa yang dilakukan oleh cowboy itu, pemiliknya itu? Dia ambil senapan, ditembak kepalanya kuda itu. Kenapa dibuat mati? Sebab untuk kuda di film-film cowboy itu tidak boleh kakinya patah. Kalau kakinya patah sudah hopeless, sudah tidak ada gunanya. Nggak bisa sembuh-sembuh itu. Karena harus menahan badan yang gede gitu, kakinya kan, sudah lihat kakinya relatif kecil ya. Kalau itu sampai patah, kakinya depannya misalkan patah atau kaki belakang patah, udah nggak berguna ini kuda ini. Dia harus tembak mati. Jadi kuda itu biaya peliharanya mahal, hasil kerjanya sedikit, daya tahan hidupnya rendah. Tapi kita melihat sebaliknya lembu. Lembu itu pemeliharaannya murah sekali. Nggak perlu disikatin tiap hari. Dibiarkan bebas jalan di padang rumput. Apalagi kalau di Indonesia rumputnya berlimpah hijau begitu di mana-mana ya. Itu tidak perlu dirawat itu lembu itu. Makan-makan sendiri. Tidak perlu dijaga. Hasil kerjanya besar. Kalau lihat kalau dia tarik gerobak seperti itu. Pedati seperti itu. Sampai mati, sampai tua, sampai mati dia bisa menarik bajak juga untuk membajak sawah, atau pedati seperti itu, kereta seperti itu. Hasil kerjanya besar, sampai mati bisa kerja terus. Dan daya tahan hidup tinggi. Gak suka sakit itu, gak gampang sakit lembu itu. Lain dengan kuda tadi ya, kakinya patah karena lompat gitu, kakinya patah, retak, patah, sudah harus didor ya. Tapi tidak lembu tidak begitu. Jalannya pelan aja, tidak lompat-lompat seperti kuda. Nggak gampang patah kakinya. Dia jalan tenang aja, tapi menarik beban puluhan kilo, ratusan kilo sampai mati. Jadi hasil kerjanya besar dan daya tahan hidup tinggi. Nggak gampang kena penyakit dan pemeliharaannya murah. Nggak perlu, pemiliknya tidak perlu keluar uang banyak. Nah, mana yang kita pilih pertanyaannya? Kita lihat ya, kuda kerjanya cuma sedikit, yang kuning itu, sedangkan biaya pemeliharaannya mahal dan gampang sakit, gampang mati. Sebaliknya lembu, hasil kerjanya banyak, yang kuning itu besar sekali. Sampai mati dia bisa tarik pedati terus, tarik bajak terus. Biaya pemeliharaannya murah. Tidak perlu sering dibawa ke dokter hewan, tidak perlu. Biaya pemeliharaannya murah, hasil kerjanya banyak. Tapi kuda hasil kerjanya sedikit, biayanya mahal sekali. Nah kalau kita kuda atau lembu ya, pilih yang mana? Untuk Tuhan, kerjanya banyak, ongkosnya untuk memelihara hidup kita sedikit, atau seperti kuda, kerjanya hasilnya cuma sedikit, tapi biaya pemeliharaannya besar sekali. Kita pengennya pilihnya jadi kuda atau jadi lembu? Tentunya jadi lembu. Menghasilkan karya yang besar, memuridkan, mengajar, membaptiskan orang, menginjil di mana-mana. Terus-menerus, nggak berhenti-berhentinya. Hasil kerjanya yang besar dan tidak perlu kaya. Tidak perlu diberi mobil yang mewah. Tidak perlu dikasih motor yang banyak. Tidak perlu gedung yang punya rumah yang heboh begitu. Tidak perlu. Seorang penginjil atau seorang pelayan Tuhan, rumahnya perlu sederhana aja. Kalau di dusun-dusun, motor aja cukup. Atau bahkan kalau lebih kecil lagi, pakai sepeda aja cukup. Tidak perlu mobil yang mewah, Mercy, Lamborghini, dan segalanya. Tidak perlu itu semua. Rumahnya, ya rumah peta aja, rumah kecil aja. Rumah 100 meter aja cukup. Tidak perlu rumah yang 1 hektar gitu. Tidak perlu. Tapi kerja terus-menerus sampai mati. Itu harapan Tuhan bagi saudara dan saya. Waktu mengerti hal ini, Pendeta Timbutz Arifin mengerti kehendak Tuhan.
Ya, memang saya harus jadi seperti lembu, bukan jadi seperti kuda. Nah, baiknya Tuhan tidak mengharuskan kita pilih. Mau pilih jadi kuda atau lembu? Kuda atau lembu? Enggak. Tuhan, bukan kita yang harus memilih. Dalam hikmahnya, Tuhan sendiri yang memilih bagi kita. Dia memilih Paulus tepat orangnya. Dia memilih Petrus tepat sesuai dengan kehendaknya dan tugasnya. Walaupun punya istri, punya rumah, dan sebagainya. Paulus tidak punya istri, tidak punya rumah. Tapi tepat sekali. Allah yang memilihkan jadi lembu untuk Paulus. Petrus juga mungkin nggak kuda ya, tapi dia kerja keras, tapi dia dibolehkan punya istri, punya rumah. Jadi kesimpulannya bagi kita, karena kita bukan Allah yang Maha Tahu, kita tidak mampu memilih yang tepat, itu kita tidak pernah bakal mampu. Dalam hikmatnya Allah yang memilih. Sebab itu kita hanya perlu pasrah aja, tenang aja. Sementara kita itu dibersihkan. Sementara kita itu di-pruning oleh Allah. Sementara mungkin motor kita dibolehkan dicuri orang. Sementara mungkin dibolehkan uang kita itu dibolehkan oleh Allah supaya kita tidak tergantung sama rumah dan uang dan harta. Kita perlu dibersihkannya. Mengerikan ya. Dibersihkan Allah mengerikan ya. Mengalami pruning oleh Allah mengerikan ya. Wah, gimana ini? Anak lagi lucu-lucunya baru umur 12 tahun ke sekolah minggu kok ketabrak mobil, kok mati ya. Mengerikan ya. Tapi itu sudah dalam pengetahuan Allah. Dari kekal sampai kekal. 9 tahun yang lampau Allah sudah tahu. Oh, kita sebaiknya tidak punya anak. Atau tidak punya uang banyak. Atau tidak punya rumah besar. Atau tidak punya motor, mobil yang mewah. Tidak perlu. Untuk itu kita dibersihkan dia. Kita di-pruning oleh Allah. Dia yang paling tepat tahu. Supaya pokok anggur ini, supaya carang ini berbuah banyak, itu dia paling tepat tahu. Daun yang dibolehkan sisanya tinggal berapa itu Allah paling tahu. Allah paling tepat tahu. Karena dia tahu. Ini terlalu banyak gizinya dimakan oleh daun-daun itu tidak baik. Sebaiknya dipangkas itu, dipotong. Nah, jadi sekarang kalau kita kembali kepada firman Allah dalam Roma 8 ayat 32, ini Roma ini suatu pertanyaan, tapi kita sudah tahu jawabannya itu. Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kenapa tidak menyayangkan anaknya? Karena dia telah, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Menyerahkannya gimana? Tentunya mati di atas kayu salib. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Perhatikan saya kasih warna lain itu untuk penekanannya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Kristus. Kalau Kristus anaknya yang sangat dicintainya, rela diberikan kepada kita masing-masing. Bukan kepada seluruh dunia, memang berlaku untuk seluruh dunia. Tapi kepada kita masing-masing pun Allah rela memberikan anaknya. Apalagi motor. Motor itu nggak ada harganya dibandingkan dengan Yesus Kristus. Mobil nggak ada harganya dibandingkan dengan Yesus Kristus. Rumah yang gede, yang mewah tidak ada harganya dibandingkan dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Nggak ada artinya. Allah punya bermiliar-miliar, kita tidak tahu jumlahnya. Belum ada yang pernah bisa menghitung bintang-bintang di langit. Planet-planet yang miliaran itu kita tidak tahu berapa banyaknya. Tapi itu semua terjadi karena apa? Hanya karena kehendak Allah aja. Allah menghendaki dan Allah berfirman dan semua terjadi. Jakarta ini terjadi. Allah tidak perlu keluarkan tenaga banyak untuk cangkul bumi ini supaya terjadi bumi ini. Tidak. Allah tinggal ngomong aja. Dia menghendaki, dan dia berbicara, berfirman, itu semua terjadi. Nah, yang bermiliar-miliar planet itu milik Allah. Jadi Allah itu begitu luar biasanya kayanya. Kalau motor itu nggak ada artinya dibandingkan dengan gunung cengkeh yang banyak, gunung emas yang banyak,
Mungkin di Kalimantan ada juga lembah-lembah emas seperti di Papua begitu ya. Itu saja tidak ada artinya, tidak ada harganya dibandingkan dengan nilai anaknya Yesus Kristus. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau itu semuanya milik Allah dan itu tidak ada harganya. Sedangkan yang paling berharga yaitu anaknya sendiri Yesus Kristus diberikan kepada kita. Apalagi motor, apalagi mobil, apalagi rumah. Itu Allah akan berikan. Tapi pertanyaannya, pertanyaan tetap Roma 8:32 tetap menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tapi menyerahkan bagi kita semua di atas kayu salib. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jawabannya tidak mungkin Allah tidak mengaruniakan. Allah rela itu semua. Tapi kenapa kita tidak punya rumah gede? Kenapa tidak punya mobil mewah? Kenapa motor kita dibolehkan dicuri orang? Nah, jawabannya karena jadi mengapa sering Allah tidak memberikan yang kita inginkan? Our wants, yang kita pinginin ya. Meskipun ia pasti memberikan yang kita perlukan, our needs. Jawabannya jelas. Setelah kita ngomong panjang lebar itu karena tidak sesuai dengan pruning daripada Allah. Karena tidak sesuai dengan pembersihan, program pembersihan daripada Allah supaya kita itu berbuah banyak. Kalau tidak sesuai, dibolehkan dihabisin dari kita. Daun hijau itu dibolehkan dipangkas, dipotong. Jadi Allah harus memberikan yang kita butuhkan, our needs ya. Napas kita tiap hari harus diberikan oleh Allah. Tidur itu harus, kalau kita nggak bisa tidur kita akan sakit-sakitan. Tenaga kita itu selalu harus ditopang oleh Allah. Our needs itu, makanan kita, makanan yang secukupnya. Seperti doa dalam Bapa kami, berikan kepada kami makanan kami secukupnya hari ini aja. Itu dipenuhi oleh Allah. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kepada kita yang kita inginkan? Saya mau punya rumah gede Tuhan. Saya mau punya uang bermiliar-miliar. Saya mau punya motor 3. Saya punya motor yang Harley Davidson yang gede ini, yang mahal ini. Saya pengen punya mobil merah. Saya minta Tuhan mobil merah ini. Kenapa tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Karena walaupun dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Karena itu tidak sesuai dengan pembersihan Allah. Kalau saya diberi rumah yang mewah, kalau saya diberi uang yang banyak sekali, kalau saya diberi mobil yang Lamborghini yang mahal, saya malah jadi sombong, saya harus menikmati uang banyak itu. Kalau saya punya 20 miliar, jalan-jalan ke luar negeri gimana? $5.000 aja, $1.000, $2.000 sudah cukup. Bahkan ke Israel pun $3.000 sudah cukup. Kalau saya punya uang miliar-miliaran, gimana menghabiskan? Sisa hidup saya tinggal 20 tahun. Gimana saya harus menghabiskan 20 miliar? Misalkan Yonatan punya 20 miliar. Gimana saya harus menghabiskan 20 miliar dalam 2 tahun, 20 tahun? Kalau saya mati dalam 20 tahun. Ya, setiap tahun harus habiskan 100 juta. 100 juta itu kalau jalan-jalan ke Asia, oh murah sekali. Ke Singapura, ke Shanghai, ke Hong Kong. Mungkin kalau ke Eropa, ke Amerika lebih mahal dikit. Mungkin $3.000 US. Tapi gimana menghabiskan 20 miliar itu? Wah, saya harus merancangkan. Setiap tahun saya harus 12 kali ke luar negeri. Setiap bulan sekali ke luar negeri. Kalau saya konsentrasinya setiap bulan ke luar negeri, saya aktif nggak dalam penginjilan? Saya mau jadi misionaris nggak? Tinggal di dusun-dusun di Kalimantan mau tinggal nggak? Nggak mau. Uang saya nanti buat apa? Kan terbuang semua. Jadi Allah harus habiskan itu. Saya tidak dikasih uang banyak supaya saya tidak habisin waktu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Allah bolehkan saya tidak. Our wants, pengennya saya punya uang 10 miliar lagi atau 20 miliar lagi, itu tidak diberi oleh Allah. Karena itu tidak baik. Tidak sesuai dengan program pruning.
program pembersihan Allah bagi saya. So, kalau saya dikasih uang begitu banyak, saya tidak akan berbuah banyak lagi. Jadi harus dipangkas itu. Walaupun dia memberikan kepada kita napas tiap hari. Allah harus beri nafas terus, ditompang terus oleh oksigennya itu. Harus kasih saya tenaga terus. Harus kasih saya istirahat terus. Tidur yang lelap. Itu our needs. Itu yang kita perlukan. Tidak bisa tidak itu. Kasih saya makan. Walaupun makannya tidak perlu yang mewah. Makanya sama seperti burung di udara. Yang selalu tidak pernah kehabisan makanan. Kita mendapatkan kebutuhan kita, tapi kita tidak mendapatkan keinginan kita. Kalau itu tidak sesuai dengan program pembersihan Tuhan. Mengerti ya? Apa artinya pruning ini, pembersihan dari Tuhan. Saya akan ajak kita menutup dengan lagu ini, Waktu Tuhan. Saya bacakan kata-katanya, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Semuanya itu untuk kebaikanku. Walaupun kita nggak ngerti ya, tapi kita percaya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang sering kita tidak mudah ngerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bukan saja waktumu yang terbaik, rencanamu juga terbaik Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami ada semua di dalam pengetahuan-Mu dan Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena semua untuk kebaikan kami. Semua untuk kebaikan kerajaan-Mu Tuhan. Supaya kami berbuah lebat Tuhan.
Bukan supaya kami menikmati hidup dalam dunia ini hanya sementara dan tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang luar biasa, yang kekal, yang akan kami alami dan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi dewasa, matang, sadar apa arti dibersihkan. Carang-carang itu dibersihkan, yang berbuah akan lebih dibersihkannya, supaya lebih berbuah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran tentang pruning yang Kau berikan dalam Yohanes pasal 15 ini. Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, saya ajak saudara mengangkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi untuk menerima berkat di rumah saudara masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, pendewasaan, dan pengajaran daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita bertemu lagi minggu depan di tempat dan atau di waktu yang sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya. Bye.